Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Multazam Espiri, guru SMP ITI Arsalan Public School. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu program yang sangat berdampak sekali terhadap peserta didik kami. Dalam pembelajaran matematika membutuhkan strategi yang tepat untuk menarik perhatian dan aktivitas dalam pembelajaran. Karena di dalam kelas, peserta didik membawa keunikannya tersendiri, mulai dari karakter, kesiapan belajar, kemampuan awal yang dimilikinya, minat belajar, bahkan terkait dengan gaya belajar yang berbeda-beda dari peserta didik. Dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keaktifan dan memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan minat, gaya belajar, terlebih kompetensi awal yang berbeda pada setiap diri peserta didik. Oleh karena itu, perlunya untuk melakukan inovasi pembelajaran matematika yang tepat, yaitu melalui modul pembelajaran matematika berdiferensiasi bermakna. Tahapan pelaksanaan modul pembelajaran matematika berdiferensiasi bermakna ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan diagnostik kognitif dan non-kognitif. Melakukan diagnostik merupakan langkah awal penting dalam menerapkan modul pembelajaran matematika berdiferensiasi bermakna, baik diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Diagnostik kognitif diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki olehnya, sehingga perkembangannya lebih terkontrol dengan baik. Sedangkan diagnostik non-kognitif diberikan untuk mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, bahkan terkait dengan gaya belajar peserta didik, sehingga dalam proses pembelajaran mudah untuk membuat suatu kesepakatan atau komitmen dengan peserta didik. Tahap yang kedua, analisis kemampuan awal peserta didik. Analisis kemampuan awal dilakukan ketika telah melakukan diagnostik. Hasil analisis ini akan mempertimbangkan bentuk kelompok belajar yang akan dibentuk dan juga mempertimbangkan bentuk soal dari modul pembelajaran berdiferensiasi bermakna yang akan diberikan kepada peserta didik. Adapun tahap yang ketiga, yaitu menyusun modul pembelajaran matematika berdiferensiasi bermakna. Modul pembelajaran matematika berdiferensiasi bermakna ini disusun berdasarkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Pada berdiferensiasi konten, peserta didik diberikan soal-soal yang disusun berdasarkan tingkatan kemampuan yang bertahap. Berdiferensiasi proses, peserta didik diberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahamannya sesuai dengan gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik, dan cara belajar masing-masing, baik dengan cara belajar individu maupun dengan cara belajar kelompok ataupun diskusi. Adapun bentuk dan jenis soal dari modul pembelajaran berdiferensiasi bermakna ini antara lain: yang pertama, pembelajaran disajikan dari tingkatan soal yang lebih rendah sampai ke tingkatan soal yang lebih tinggi, dengan jenis-jenis soal yang tentunya berkarakter Islami, soal hot yang sifatnya kontekstual, tentunya soal-soal olimpiade, dan bentuk soal menarik lainnya. Terakhir, berdiferensiasi produk, yaitu sebagai wujud pemahaman peserta didik diberikan kesempatan untuk menunjukkannya dengan cara menghasilkan suatu produk atau karya, dengan cara lisan ataupun dengan cara tulisan. Tahap keempat, teknik pelaksanaan, asesmen, dan refleksi. Teknis pelaksanaan. Pada pertemuan pertama yang dilakukan di lab ataupun di kelas, guru menjelaskan secara umum materi ajar, tujuan pembelajaran, kemudian membuat sesi tanya jawab, diskusi, serta menjelaskan modul pembelajaran berdiferensiasi bermakna. Pada pertemuan kedua dilakukan di lab, peserta didik mulai mengerjakan modul dan diberikan akses pembelajaran IT, sedangkan guru memfasilitasi dan membantu secara individu maupun kelompok pada setiap peserta didik. Pada pertemuan ketiga dan seterusnya, peserta didik aktif secara mandiri untuk diskusi, bekerja sama, terbentuk tutor sebaya yang akan saling membantu antar teman satu dengan yang lainnya yang mengalami kesulitan. Untuk pertemuan terakhir, guru akan memberikan asesmen sumatif. Keunggulan modul pembelajaran berdiferensiasi bermakna bisa diterapkan pada pembelajaran lain. Pembelajaran yang fleksibel dapat mengukur perkembangan setiap peserta didik. Terbentuknya tutor sebaya mempermudah menyiapkan peserta Olimpiade Matematika. Sesungguhnya saya telah menerapkan 1 tahun terakhir untuk ajaran 2022-2023 dengan dampak yang saya rasakan sendiri dan dampak langsung dirasakan oleh peserta didik saya dan sekolah. Adapun dampak yang kami rasakan secara langsung setelah menerapkan pembelajaran diferensiasi bermakna. Pertama, dampak pendidikan di bidang numerasi yang awalnya 30% berwarna merah naik 15%, dan ini kenaikan tertinggi dibandingkan dengan literasi dan yang lainnya, sehingga saat ini menjadi 45%. Dan tentunya kami akan berusaha untuk meningkatkan bagian numerasi ini untuk lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, peserta didik semakin aktif, percaya diri, nyaman, dan lebih mampu mengikuti pembelajaran matematika dengan baik. Hasil belajar meningkat dan pembelajaran lebih bermakna. Cukup sekian presentasi pembelajaran matematika berdiferensiasi bermakna. JSIT Indonesia terus berkarya dan berinovasi. Insan berguna, oh guruku, engkau sungguh mulia, sumber penerang dalam gulita.